Di atas langit yang diliputi asap perang Ukraina, sebuah babak baru sedang ditulis, bukan dengan pena diplomasi, tetapi dengan rotor yang berputar cepat dan misil yang siap dilepaskan. Dunia telah menyaksikan bagaimana helikopter-helikopter Rusia seperti K-52 Alligator dan Mi-28N Night Hunter menjadi tulang punggung serangan cepat di garis depan. Namun, perang ini juga memperlihatkan kelemahan mereka. Terlalu lambat, terlalu mudah menjadi sasaran sistem pertahanan udara portable dan kurang mematikan di era drone pemburu. Dari reruntuhan kota-kota Donbas hingga ladang-ladang berdebu di Zaporizhia, Rusia telah belajar dengan cara yang paling berdarah. Kecepatan adalah nyawa. Dan dari kesadaran inilah, lahirlah sebuah proyek yang selama bertahun-tahun hanya menjadi bisik-bisik di ruang-ruang tertutup industri pertahanan Moskow. PAAK, perspektifnya Aviationy, Kompleks Armeysky Aviationy. PAAK bukanlah ide yang lahir semalam. Jauh sebelum konflik ini membara, di awal dekade 2010-an, Kremlin mulai gelisah melihat armada helikopter serang cepat era Soviet yang semakin rentah. Mil dan Kamov, dua raksasa rotor Craft Rusia, dipanggil untuk memberikan jawaban. Mereka mengajukan desain futuristik, menempatkan prototipe di atas meja konsep, dan bahkan memodifikasi Mi-24 Hind untuk uji coba ekstrim pada 2015. Hasilnya mengejutkan, kecepatan 252 mph, sesuatu yang tak pernah dicapai helikopter tempur Rusia sebelumnya. Namun program itu sempat mandak. Baru pada 2017 ketika Wakil Menteri Pertahanan Yuri Borisov mengumumkan ambisi meluncurkan penerbangan perdana helikopter serang cepat generasi baru pada 2025, angin kembali berembus. Ia menjanjikan sebuah pesawat yang bisa melesat di atas 450 km per jam atau 280 mph, sesuatu yang bisa mengubah wajah pertempuran. Ketika perang Ukraina pecah pada 2022, banyak program senjata Rusia terpaksa dibekukan. Anggaran dipangkas, prioritas dialihkan, dan perang menjadi ladang eksperimen berdarah. Namun, justru disinilah PAAK menemukan relevansinya. Kehilangan puluhan K-52 dan Ma-28N akibat MANPADS Ukraina memaksa Rostet berpikir ulang. Mereka tidak butuh helikopter yang hanya bisa terbang. Mereka butuh helikopter yang bisa bertahan dan membalas. Pada 2024 hingga 2025, ketika perang masuk fase brutal dengan kedua pihak berdarah-darah, dokumen rahasia yang bocor mengungkapkan sesuatu. PAAK bukan lagi sekedar konsep, prototipe telah lahir. Fazotron NIIRI bahkan mulai mengembangkan radar khusus untuk platform ini, sementara Mil dan Kamov berlomba menghadirkan desain terbaik antara rotor koaksial ala Kamov atau pusher propellor ala Mil MX-1. Apa yang membuat PAAK begitu berbeda? Jawabannya ada di 3 kata, kecepatan, jangkauan, mematikan. Helikopter ini tidak lagi dibatasi oleh 300 km per jam. Ia ditenagai mesin turboshaft Klimov VK2500 yang bertenaga, mampu mendorongnya hingga 400 hingga 500 km per jam, kecepatan yang mendekati pesawat ringan. Senjatanya bukan roket bodoh yang terbang tak tentu arah, tetapi HAR-39 LMUR, rudal berpanduan presisi yang sudah membuat tank Ukraina terbakar dalam sekejap. Ditambah dengan sistem peperangan elektronik modern dan lapisan baja yang lebih adaptif, PAAK didesain untuk berburu drone, menembus garis depan, bahkan menghajurkan titik pertahanan jauh di belakang musuh. Namun pertanyaan terbesar tetap menggantung di udara. Apakah helikopter ini benar-benar akan mengudara? Banyak program Rusia kandas di atas kertas karena sanksi barat, kekurangan komponen, dan realitas ekonomi pasca perang. Namun berbeda dengan proyek-proyek presdise yang bersifat simbolis, PAAK memiliki fungsi yang sangat praktis, menyelamatkan pilot dan memperpanjang nafas armada helikopter Rusia. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, tahun 2030 akan menjadi tahun lahirnya generasi baru helikopter tempur Rusia. Bukan hanya lambang kekuatan, tetapi juga peringatan kepada NATO. Langit ini belum milikmu.
Tak hanya Barat yang memperhatikan, di Washington, Pentagon mempercepat program Future Vertical Lift. Di Cina, para insinyur helikopter Cina mempercepat pengembangan Z-21 mereka. Di Eropa, Airbus mengumumkan Racer, meskipun masih untuk keperluan sipil militer. Dunia sedang memasuki perlombaan rotorcraft generasi berikutnya, dan PAAK adalah pion penting di papan catur global. PAAK bukanlah sebuah helikopter. Ia adalah simbol transformasi perang modern, di mana kecepatan berarti kelangsungan hidup dan presisi berarti kemenangan. Rusia sedang berjudi di langit dan dunia menahan nafas, menunggu apakah rotor sifat ini akan benar-benar membelah udara perang atau hanya menjadi legenda di lembaran dokumen rahasia Moskow. Program pengembangan helikopter berkecepatan tinggi PAAK Rusia menandakan pergeseran menuju penerbangan angkatan darat yang lebih cepat dan cerdas, beradaptasi dengan realitas perang hibrida. Pada tahun 2030, program ini berpotensi mengubah dinamika medan pertempuran, meningkatkan daya tangkal Moskow, dan memicu ketegangan geopolitik. Namun tantangan berupa hambatan teknologi dan isolasi internasional masih bayang menyanyi. Saat Rusia mendorong batas-batas teknologi rotorcraft militer, PAAK akan menjadi bukti ambisi tanpa henti untuk mendominasi langit di era inovasi yang bergerak cepat.